Kembali lagi di Kompas Pagi dan saudara, saya berpisah sebentar dengan rekan saya Woro Windrati. Saudara, Satgas Penanggulangan Bencana Asap di Riau terus berupaya memadamkan api di sejumlah titik api yang dikhususkan di kota Dumai dan Rokan Hilir. Berdasarkan data BNPB dari 156 titik panas kini telah menyusut menjadi 4 titik api. Walau titik api menurun, Satgas tetap mewaspadai lahan gambut yang tetap bisa mengeluarkan api kembali 1 atau 2 hari ke depan. Samsul Ma'arif juga mengaku Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Riau tidak mementingkan dana 95 miliar rupiah. Pasalnya petugas difokuskan untuk memadamkan api dengan cepat walau dengan alat yang sederhana. Sama gambut ya Pak? Gambut. Ini tepatnya di gambut semua ini. Baru dikasih ini tadi ya. PT Minamas Gemilang yang memiliki anak perusahaan perkebunan PT Tunggal Mitra Plantation di Riau mengakui ada kebakaran dalam lahannya, tetapi bukan di dalam area operasionalnya. PT Minamas Gemilang berdalih kebakaran terjadi di lahan yang dikelola oleh masyarakat. Ada 5 fire incident di dalam HGU. Ya, HGU nanti sebentar lagi saya akan jelaskan. HGU adalah hak guna usaha, tetapi 5 insiden ini adalah di luar areal yang kita operasional areal kita yang kita usahakan ya, karena areal ini adalah diokupasi oleh masyarakat, oleh desa. Hampir 2 minggu sudah kebakaran lahan di Riau menyebabkan asap tebal di Singapura dan Malaysia. Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa sempat mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan minta maaf atas kabut asap yang terjadi. Namun akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan permintaan maaf kepada Singapura dan Malaysia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, akhirnya melayangkan somasi kepada pemerintahan SBY. Mereka menilai SBY gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sumber daya alam di Indonesia. Mengapa kebakaran lahan terjadi setiap tahun? Inikah bentuk pencitraan yang dilakukan SBY? Dan untuk membahas permasalahan ini sudah bergabung bersama kami di Newsroom Kompas TV, Mukri Friyatna, Manajer Penanganan Bencana WALHI, dan Heri Budianto, Pengamat Komunikasi Politik. Selamat pagi, Mas Mukri, Mas Heri. Oh, pagi. Mungkin pertanyaan pertama akan saya tujukan kepada Mas Mukri. Somasi sudah dilayangkan atau baru berencana akan dilayangkan? Hari ini akan dilayangkan. Ada pesan apa yang ingin disampaikan di sini? Ya, sebetulnya ada 4 hal ya gitu ya, pesan terkait dengan substansi somasi itu, bahwa satu, pemerintah dianggap lamban termasuk dalam kategori pengabaian. Kenapa pengabaian? Karena dasar terjadinya pembakaran hutan tersebut bukan hanya di bulan Juni. Dari Januari sudah ditampilkan beberapa titik api ya. Mulai dari informasi yang dilansir oleh Badan Meteorologi Geofisika maupun oleh Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional. Itu satu hal. Yang kemudian yang kedua, karena dia tindakannya selalu berulang gitu ya dan memakan korban, harusnya menjadi sudah menjadi pembelajaran yang sungguh-sungguh, yang serius. Nah, yang ketiga, aturan hukum itu sudah banyak yang melarang tindakan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Baik Undang-Undang Pajak Tenaga Hutanan, Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan hidup, Undang-Undang 18 2004 tentang perkebunan. Nah, tapi kenapa sampai hari ini masih terjadi? Nah, kita melihat bahwa nggak serius. Tahun 2012 WALHI pun telah menyampaikan bahwa memang nggak pernah disiplin Republik ini, gitu, terutama aparatur negaranya. Ini rilis yang saya bikin sendiri tempo hari ya pada tahun 2012. Itu sangat serius ya apa yang dianggap oleh WALHI, begitu mengatakan tidak responsif, lambat dan tidak tanggap terhadap apa yang sudah berlangsung. Sebetulnya harusnya bisa menjadi pembelajaran untuk pemerintah bisa menangani masalah semacam ini. Gampangnya beginilah ya, kita merujuk kembali kepada tahun 2012. Kalau tidak kemudian karena kita berkeras bahwa PT Kalista Alam ini telah membakar kawasan hutan alam di Lauser, tidak pernah ada tindakan yang ditempuh secara langsung oleh pemerintah. Masih dia takut gitu loh ngomong-ngomong, apa sih masalahnya, nggak bakal miskin, nggak. Republik ini hanya karena kehilangan satu perkebunan sawit misalnya. Kalau kemudian bagaimana nanti kalau ini ditutup, selalu kan begitu alibinya. Bagaimana dengan tenaga kerja? Kok mikirnya jadi alami gitu, agak lambat mikir. Kan ada BUMN, take over aja masalahnya. Itu juga akan bisa diberdayakan sebetulnya dari situ. Tidak ada masalah dengan Mas Mukri, saya akan beralih sebentar ke Mas Heri. Mas Heri, kalau kita lihat ujung-ujungnya apa yang sudah disimpulkan oleh Mas Mukri tadi berakibat pada posisi negara kita di dunia internasional. Singapura, Malaysia ikut mendesak, akhirnya berujung pada permintaan maaf. Padahal sebelumnya
Menlu kita juga mengatakan nggak perlu kita minta maaf. Anda sendiri melihatnya seperti apa nih? Iya, saya kira memang ya permintaan maaf yang dilakukan oleh Presiden SBY itu merupakan suatu langkah yang tidak tepat saya kira ya dari perspektif komunikasi politik. Karena kalau kita runut dari peristiwa kebakaran hutan, yang melakukan pembakaran itu bukan negara, bukan pemerintah, tapi swasta. Nah, presiden di sini adalah simbol negara, representasi negara, pemerintah. Ketika presiden tampil untuk memberikan permohonan maaf kepada negara luar, Singapura dan Malaysia, di situ pesan politiknya yang muncul adalah negara bersalah. Ya, tolong dipisahkan antara dua hal. Ya, kalau memang kemudian pesan pemerintah adalah ingin memberikan penanganan terhadap persoalan kebakaran hutan, saya kira itu wajib dilakukan karena memang bukan hanya mengganggu Singapura dan Malaysia, itu juga mengganggu Indonesia. Jadi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden SBY tentu ini adalah hal yang kurang tepat ya, tidak tepat dalam konteks komunikasi politik karena simbolnya sangat jelas di situ bahwa kemudian Presiden SBY sebagai kepala negara, kepala pemerintahan di situ memberikan permohonan maaf. Itu satu sisi. Di sisi yang lain saya kira ada sebuah hal yang sangat kontra ya, di mana bukan hanya menteri ini saya kira menteri luar negeri, tapi ada 4 menteri yang tidak mau meminta maaf ya kepada pemerintah Malaysia atau masyarakat Malaysia dan Singapura. Nah, ini menunjukkan adanya sebuah komunikasi yang buruk saya kira di pemerintahan kita. Karena apa? Beberapa waktu sebelumnya pemerintah mengatakan melalui menteri-menteri itu mengatakan tidak perlu kita meminta maaf kepada negara jiran tersebut, tapi di sisi lain presiden kemudian di panggung depan di front stage muncul gitu loh. Nah, ini sangat dilematis saya kira ya, pola komunikasi di pemerintahan saat ini menyangkut tentang asap itu. Mas Heru, saya juga tertarik untuk mengetahui ketika reaksi permintaan maaf ini dilontarkan kurang dari sepekan. Kira-kira apa yang melatar belakangi? Kita akan bahas ya usai jeda yang berikut ini. Dan saudara, Kompas Pagi masih akan segera kembali sesaat lagi. Liga Premier Indonesia. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Capek beraktivitas harian? Jangan kalah sama capek. Minum Fatigon biar kembali produktif. Fatigon dengan aksi ganda mengatasi capek, pegal, dan kram kesemutan. Fatigon, tubuh kembali fit. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Saya Chef Degan bersama Blue Band Cake and Cookie, terinspirasi tren warna terkini, Candy Pop. Mengajak Anda berkreasi dengan kue-kue penuh rasa dan aroma khas butter. Berikan sentuhan keceriaan Candy Pop pada nastar untuk jadikan lebaran kali ini lebih berwarna. Temukan resep lebaran Candy Pop lainnya. World of Wayang New Season kian menguak kekayaan jenis wayang Indonesia. Budaya kita ini adalah milik bangsa, perlu dicintai, disenangi supaya ini tetap menjadi kebudayaan kita. World of Wayang New Season setiap minggu jam 11:30 siang. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Dipersembahkan oleh Bakti BCA. Semua berawal di sini, tempat ditemukannya anak-anak yang menjadi cikal bakal sebuah proyek di atas rata-rata. Banyak sekali anak Indonesia yang udah kecenderungannya udah nggak seperti anak-anak pada umurnya, punya cita-cita, punya kemampuan yang lebih tinggi gitu. Dipersembahkan oleh Susu Z, nutrisi untuk prestasi. Hunian berkelas yang satu ini sangat cocok untuk masyarakat urban metropolitan yang dinamis, stylish, dan mempunyai selera yang high class.
Di mana lagi kalau bukan di Metro Park Residence, The Serene of Great Living yang dihadirkan di Puri Kedoya, Jakarta Barat. Saksikan informasi selengkapnya di Properties in Harmony from Agung Podomoro Group. Masih bersama kami di Kompas Pagi, saya masih bersama dengan dua narasumber di pagi hari ini. Mas Heru, kalau kita bicara soal respon permintaan maaf, kurang dari sepekan sudah dilontarkan permintaan maaf tersebut. Sebuah respon yang tergolong cepat, padahal kita mengharapkan ada respon-respon lain yang juga bisa lebih cepat. Bagaimana menanggapi Mas Heru? Ya, saya kira begini, memang Presiden SBY ini kalau terkait dengan isu-isu yang menyangkut luar negeri begitu cepat ya reaksinya gitu ya, kita bisa lihat ya langsung memberikan reaksi. Ini saya juga melihat ada bagian lain dari sisi ini bahwa pencitraan di dunia internasional juga menjadi utama saya kira yang di karena citra presiden kita bagus ya di dunia internasional sangat bagus gitu ya. Beberapa waktu yang lalu mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Saya kira memang di dunia internasional justru menurut saya ada hal yang berbanding terbalik ketika misalnya permohonan maaf itu disampaikan kepada Malaysia dan Singapura, sementara masyarakat Sumatera sendiri yang sebenarnya juga mengalami dampak yang sangat luar biasa, yang sangat berat, saya kira justru itu tidak disampaikan oleh Presiden SBY. Tidak mendapat permintaan maaf. Tidak mendapatkan permintaan maaf. Itu yang kemudian kan dituntut oleh masyarakat di wilayah Riau khususnya Dumai. Kita tahu lah ekses daripada asap ini kemudian kan sangat berat juga bagi kita. Dan persoalan asap ini saya kira mungkin Mas Mukri ini udah tahu persis ya, bukan perkara yang tahun ini saja, sejak tahun 1997. Persis, saya juga akan menanyakan hal yang sama soal itu. Mas Mukri, kalau kita lihat negara yang menjadi dampak dari kebakaran ini selalu sama ya, Singapura atau Malaysia, pilihannya antara itu saja. Dituntut oleh masyarakat di wilayah Riau khususnya Dumai. Kita tahu lah ekses daripada asap ini kemudian kan sangat berat juga bagi kita. Dan persoalan asap ini saya kira mungkin Mas Mukri ini udah tahu persis ya, bukan perkara yang tahun ini saja, sejak tahun 1997. Persis, saya juga akan menanyakan hal yang sama soal itu. Mas Mukri, kalau kita lihat negara yang menjadi dampak dari kebakaran ini selalu sama ya, Singapura atau Malaysia, pilihannya antara itu saja. Kalau memang sudah seperti ini keadaannya, apa yang seharusnya dilakukan oleh ketiga negara? Indonesia mungkin sebagai negara yang biasa mengalami kebakaran hutan ini, apa yang harus ditanggulangi? Pertama, satu hal penting yang perlu kita sampaikan dalam hal ini Walhi ya, bahwa Walhi mensomasi presiden itu tidak dalam kerangka kemudian untuk menjatuhkan, tapi Walhi justru mau memperkuat wibawa, karena bagaimanapun negara berdaulat tapi kalau nggak punya wibawa tuh gimana? Kita perlu bangun kerangka wibawa itu ya. Kita harus berwibawa. Apa salah satu contohnya tadi sebutkan? Nggak perlu kita minta maaf. Apa faktanya orang salah satu pembakarnya adalah perusahaan-perusahaan berasal dari dua negara tersebut? Itu yang kemudian kita kita kecewa gitu ya. Walhi dapat informasi kemarin waktu Menteri Lingkungan Hidup Malaysia datang ke Indonesia bertemu dengan Pak Baltasar. Ya, itu salah satunya yang kita juga kemudian menjadi kaget, ternyata misalnya Malaysia itu justru tidak mengharapkan permohonan maaf. Itu yang terlontar dalam pertemuan itu. Yang diharapkan tidak itu, tapi bagaimana kemudian persoalan api ini bisa selesai. Selain tindakan tegas, kira-kira apa sebenarnya yang paling nyata harus dilakukan pemerintah secepat mungkin? Kita tahu untuk uang sebesar 1 juta rupiah saja warga di sana mungkin rela untuk bisa membakar 1 juta lahan gitu atas perintah. Ya, 3 hal ya. Pertama, segera layani dulu korban masyarakat ini yang jumlahnya sudah mencapai sampai dengan tanggal 26 itu ada 19.862 jiwa yang terkena penyakit ISPA berasal dari 5 kabupaten. Sementara titik api itu ada di 12 kabupaten se-Provinsi Riau. Yang kedua, segera tetapkan tersangka khusus dari korporasi. Kenapa kami minta mendesak ini? Karena kalau misalnya masyarakat biasa bisa, lalu apa bedanya dengan korporasi yang sudah jelas ada titik apinya? Kalau kemudian argumentasinya A, B, dan seterusnya boleh dibuktikan di pengadilan. Nah, yang ketiga, kalau memang sudah ditetapkan ya, mari dicabut. Salah satunya dicabut izinnya, gitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian kok udah presiden ngomong mulai dari dari banyak menteri sampai ke presiden, satu pun nggak ada yang terbukti. Di situ sebenarnya wibawa juga jadi jatuh kan? Jadi jatuh dianggap tidak tidak bangsa yang penakut lah. Nah, Mas Heru, kalau kita lihat tadi kita sempat bicara bagaimana komunikasi politik juga menyoroti permintaan maaf ini. Apakah kita juga bisa melihat ini bagian dari pencitraan bukan yang penanganan? Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa memang
kalau terkait dengan masalah luar negeri begitu cepat ya. Saya ingin melihat dari sisi yang lain, misalnya begini. Pada akhirnya apa yang disampaikan oleh pemerintahan Presiden SBY di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 gitu ya, adanya pola komunikasi yang tidak baik atau kurang baik ya dimunculkan di front stage atau di panggung depan, pada akhirnya kan masyarakat melihat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menunjukkan diplomasi kita ke luar negeri itu lemah gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kemudian setiap tekanan dari luar negeri terkait apapun, kenapa kemudian kita berada pada posisi yang sangat lemah gitu ya untuk menghadapi dalam bentuk tekanan-tekanan itu, termasuk juga saya kira persoalan asap. Saya mencoba mencari tahu sebenarnya apakah pernah Malaysia dan Singapura dalam konteks pemimpin negara mereka ya meminta maaf kepada Indonesia ataupun negara lain terkait berbagai macam persoalan. Saya tidak menemukan itu. Ini yang harus kita catat. Kenapa? Karena hubungan antara Indonesia dengan Singapura, hubungan Indonesia dengan Malaysia itu merupakan hubungan yang sudah sangat lama dan dinamis ya, sangat dinamis saya kira. Kita punya masalah TKI, kita punya masalah Selat Ambalat dan lain sebagainya. Nah, dan kita juga sering dikecewakan oleh Malaysia dan Singapura dalam banyak hal saya kira. Tapi mereka tetap saja gitu, tidak pernah mereka memposisikan diri seperti itu. Nah, ini yang kita tekankan bahwa ketika Presiden tampil meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia dan tidak meminta maaf kepada masyarakat di Sumatera, saya kira ya di wilayah Riau, Dumai dan lain sebagainya, disitulah kita lihat bahwa pesan politiknya pemerintah betul-betul menganggap ini adalah bagian daripada lebih mementingkan bagian daripada pencitraan atau ke dunia internasional ketimbang memperhatikan aspek-aspek internal yang sebenarnya kita luar biasa mendapatkan akses dari itu semua. Dan itu harusnya bisa jadi lebih perhatian atau mendapat tekanan lagi di situ ya. Baik, Mas Heru, Mas Muhri, terima kasih buat kesediaan Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Kompas Pagi kali ini. Dan saudara, itu dia perbincangan kami mengenai permintaan maaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Malaysia dan Singapura terkait kebakaran lahan yang terjadi di Riau. Kompas Pagi masih akan segera kembali sesaat lagi.